Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayatun Nadia, mahasiswa Universitas Maliku Saleh dengan NIM 240171190, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Keamanan Sistem Komputer, yang diampu oleh Bapak T. Sukma Arsyadi Sukiman, Eskom Mkom. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep layanan dalam berbagai platform. Adapun topik-topik yang akan aku bahas yaitu mengenai pendahuluan layanan di berbagai platform, konsep keamanan, contoh penerapan keamanan, tantangan dan tips keamanan, dan yang keenam ada kesimpulan. Kita lanjut. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam layanan, konsep, platform, kita harus tahu dulu dua kata kunci penting. Yang pertama ada layanan, yang kedua ada keamanan. Nah, yang pertama adalah layanan. Apa sih itu layanan? Layanan adalah fasilitas yang diberikan sebuah platform untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, paham kan? Nah, yang kedua ada keamanan. Keamanan ini adalah cara untuk melindungi data, identitas, dan aktivitas pengguna supaya tetap aman dan tidak disalahgunakan. Kedua hal ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena layanan yang bagus tanpa keamanan tentu tidak bisa dipercaya. Nah, selanjutnya layanan di berbagai platform. Nah, setiap platform itu punya layanannya masing-masing dan berbeda dengan platform yang lain. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama pada layanan media sosial. Platform media sosial. Layanan yang diberikan utamanya adalah komunikasi dan berbagi informasi, contohnya seperti chat, postingan, dan live streaming. Yang kedua, pada platform e-commerce, layanan yang diberikan adalah transaksi jual beli, pembayaran online, hingga pengiriman barang. Selanjutnya di perbankan digital. Perbankan digital ini dia menyediakan layanan berupa transfer, pembayaran, tagihan, hingga top up saldo e-wallet. Selanjutnya di platform cloud service seperti Google Drive. Nah, layanan yang diberikan berbeda juga dengan platform yang telah kita sebutkan tadi. Kalau cloud service seperti Google Drive ini, dia memberikan layanan seperti penyimpanan dan akses file dari mana saja. Yang terakhir ada pada platform pendidikan mobile. Layanan yang ditawarkan berupa kelas virtual, materi, hingga kuis dan forum diskusi. Nah, udah tahu kan? Setiap platform itu berbeda-beda layanannya, tergantung platform yang kita pakai nantinya. Selanjutnya ada konsep keamanan. Namun, semua layanan tadi tidak akan berjalan baik tanpa adanya keamanan, iya kan? Walaupun kita punya layanan yang baik, tapi kalau tidak aman ya kita nggak bisa percaya. Ini ada beberapa konsep antara lain. Yang pertama ada authentication atau autentikasi, berfungsi untuk memastikan siapa penggunanya, misalnya login dengan nama usernya siapa. Yang kedua passwordnya atau fingerprint. Itu konsep keamanannya ya. Yang kedua authorization. Apa sih authorization itu? Yaitu dia mengatur siapa yang boleh mengakses apa. Yang ketiga ada data encryption, yaitu pengamanan data ketika dikirim. Nah, waktu dikirim datanya sampai nggak ke tujuan kita atau enggak. Nah, kita memakai data encryption ini. Contohnya dengan HTTPS. Selanjutnya ada backup and recovery. Dia bertujuan untuk menjaga data kalau data kita tiba-tiba hilang. Nah, dia nanti yang akan mencari data kita. Selanjutnya, yang terakhir ada update system. Kenapa update system ini termasuk dalam konsep keamanan? Ya, supaya celah keamanan bisa ditutup. Ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kan kita udah tahu nih layanan, keamanan,
platform apa saja yang memiliki layanan seperti apa. Nah, penerapannya seperti apa sih? Kita harus tahu. Contohnya, di media sosial, ada verifikasi 2 langkah atau login learn. Kalau di e-commerce, ada yang namanya sistem escrow, yaitu uang ditahan sementara sampai barangnya diterima pembeli. Kalau di platform perbankan digital, ada namanya OTP dan PIN yang transkripsi. Kalau di cloud service, ada yang namanya izin akses folder atau file. Jadi, siapa aja nih yang bisa mengakses folder atau file kita nantinya. Dan yang terakhir, contoh penerapan di kehidupan kita ada di platform pendidikan online. Di pendidikan online, hanya akun tertentu yang bisa masuk ke kelas tertentu. Gitu. Nah, kita next. Semua kejadian yang terjadi di hidup kita pastinya ada tantangan. Nah, di layanan platform ini dia punya tantangan tersendiri, tapi juga punya tipsnya untuk aman. Tantangan dan tips keamanan. Tantangan dan tips keamanan. Meski sudah ada sistem keamanan, tetap ada tantangan. Misalnya prinsip ring, phishing, pencurian identitas, atau malware. Untuk mencegah hal ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan password yang kuat dan berbeda di tiap akun. Yang kedua, kita bisa aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, kita jangan asal klik link-link yang mencurigakan, karena hackers bisa masuk lewat link yang mencurigakan. Jadi kita bisa hati-hati jika ada link yang kayaknya ini mencurigakan. Jadi kita nggak usah klik aja, biar tetap aman data kita. Yang keempat, kita rajin update aplikasi. Nah, dengan mengupdate aplikasi, keamanan semakin meningkat. Makanya, ini termasuk tips biar data kita tetap aman. Dan yang terakhir, kita harus berhati-hati membagikan info pribadi. Kenapa harus hati-hati? Ya, balik lagi, karena nggak semua orang di dunia ini baik. Ada juga yang baik, cuman kita harus hati-hati juga. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan kita. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa layanan yang pertama ada layanan tadi. Layanan adalah fitur yang diberikan sebuah platform untuk penggunanya, sedangkan keamanan adalah perlindungan agar layanan tersebut bisa dipercaya. Nah, itu kesimpulannya. Keduanya saling berkaitan karena tanpa layanan yang baik, platform tidak berguna. Tapi tanpa keamanan, layanan juga tidak bisa dipercaya. Nah, segitu dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.